yang saya hormati juga dosen penelaah saya, Bapak Dr. Insinyur Romlio BMSI IPN, yang saya hormati juga Bapak Insinyur Ahmad Rizal MAPP FK PHD, dan yang saya hormati juga Bapak Muhammad Salimuddin SPI MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku mahasiswa yang akan melangsungkan seminar proposal saya dengan judul efektivitas penggunaan berbagai jenis shelter terhadap penurunan kanibalisme rajungan Portunus pelegicus fase megalopa sampai crab yang dipelihara pada wadah terkontrol. Baik, adapun pokok pembahasan kita pada seminar proposal kali ini, yang pertama latar belakang, manfaat dan hipotesis penelitian, yang kedua tinjauan pustaka, klasifikasi dan morfologi siklus hidup, kemudian yang ketiga metodologi penelitian, waktu dan tempat, organisme uji, peubah yang diamati, alat dan bahan, rancangan yang digunakan, serta analisis data. Baik, kita masuk ke latar belakang. Yang pertama, peningkatan ekspor komoditi non-migas. Sektor perikanan dari jenis krustase didominasi oleh udang mitu, udang faname, dan kepiting bakau. Namun, komoditas perikanan jenis krustase yang lain perlu mendapat perhatian dalam hal teknis budidaya. Salah satunya adalah rajungan jenis Portunus pelegicus. Rajungan jenis Portunus pelegicus merupakan salah satu permintaan ekspor-impor, kemudian yang mana pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan baik pada rajungan olahan maupun rajungan tanpa kulit. Sejalan dengan penelitian murni, pada tahun 2011 mengatakan bahwa peningkatan ekspor Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan angka 42.410 ton ekor rajungan, atau dengan rupiah 970 miliar rupiah menurut murni DKK 2018. Pengadaan rajungan sebagai kebutuhan ekspor yang ini menjadi kendala, di mana masih memperoleh hasil dari tangkapan laut yang kemudian bisa saja sewaktu-waktu menurunkan populasi sehingga menghasilkan kepunahan. Maka dari itu hadir unit-unit pembenihan baik skala kecil maupun skala besar, dan tidak hanya cukup dari itu saja, ternyata pada unit-unit pembenihan baik skala besar maupun skala kecil terdapat kelangsungan hidup yang rendah akibat dari faktor kanibalisme itu sendiri pada fase megalopa sampai crab, yang sehingga pada makalah saya ini menyimpulkan bahwa kita perlu memanipulasi kebiasaan hidup untuk untuk pemberian shelter sebagai naungan untuk berlindung rajungan pada fase megalopa sampai crab. Adapun tujuan, manfaat, dan hipotesis penelitian kali ini yang dibangun, yang pertama, penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan berbagai jenis shelter terhadap penurunan kanibalisme dalam upaya peningkatan kelangsungan hidup rajungan pada stadium megalopa sampai crab. Adapun manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh masyarakat pembudidaya khususnya dalam penggunaan shelter. Adapun hipotesis yang dibangun kali ini ialah penggunaan beragam jenis shelter berpengaruh terhadap efektivitas penurunan kanibalisme rajungan Portunus pelegicus. Bapak dosen yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa penelitian saya ini bukanlah hal penelitian yang baru, tapi penelitian saya ini tentang shelter melainkan sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Olehnya itu saya mengambil dua penelitian terdahulu Hakim, Saifuddin, dan Salam 2018 terkait demonstrasi proses pembesaran kepiting rajungan dengan teknik budidaya tambak di Desa Matiro, Jombang, Kabupaten Pet, dan Suharyanto 2011 terkait pengaruh shelter yang berbeda terhadap pertumbuhan dan laju sintasan rajungan Portunus pelegicus di tambak Balai Riset Budidaya Air Payau, Sulawesi Selatan, Makassar. Adapun tinjauan pustaka kali ini, yang pertama klasifikasi dan morfologi rajungan Portunus termasuk ke dalam kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Crustacea, Orthodecapoda, famili Portunidae, genus Portunus, spesies Portunus pelegicus, Kangas 2000. Adapun morfologi pada rajungan itu sendiri dapat kita lihat bersama di samping kiri slide. Begitu juga dengan perbedaan warna pada rajungan jantan dan betina, secara visualistik tidak dapat kita bedakan
terlebih kepada bentuk jenis kelamin secara visualistik juga dapat kita bedakan bersama, di mana A itu pada jantan kelaminnya berbentuk huruf F, sedangkan huruf pada rajungan B maksud saya itu berbentuk seperti U terbalik. Adapun siklus hidup rajungan melewati 5 tahapan siklus, diantaranya dimulai dari telur dan kemudian soya. Soya ini dibagi menjadi 4 perubahan, di mana soya 1 sampai soya 4 membutuhkan waktu 8 sampai dengan 10 hari, dengan interval waktu perubahan 2 sampai 3 hari. Kemudian soya terus bermetamorfosa pada megalopa berlangsung selama 1 minggu dan kemudian tumbuh menjadi juvenile crab. Memasuki 12 hingga 18 bulan, rajungan fase 1 tumbuh menjadi dewasa, matang secara seksual dan memasuki tahap pemijahan untuk menciptakan generasi berikutnya. Adapun perkembangan larva dibagi menjadi soya 1, soya 4, soya 3, soya 4, megalopa dan crab. Di antaranya proses selamanya perpindahan pertumbuhan berselang 2 sampai 3 hari, itu adalah soya 1 sampai soya 4, dan kemudian perubahan soya 1 sampai soya 4 dengan perubahan morfologi bentuk tubuh, diantaranya panjang dan berat serta ditandai dengan terbentuknya organ-organ lain. Kemudian pada megalopa bermetamorfosa dilakukan melalui perobekan lapisan kulit di bagian punggung, yaitu antara cephalothorax dan abdomen. Adapun pada crab bentuknya sudah mulai mirip rajungan, tubuhnya makin melebar, kaki dan capitnya sudah semakin jelas serta mata yang juga terlihat besar. Perkembangan berikutnya adalah juvenile atau disebut dengan tahap slave yang sudah merupakan bentuk rajungan muda. Adapun metodologi penelitian yang akan saya lakukan diantaranya, waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April insya Allah 2021 bertempat di Balai Perikanan Budidaya Air Payau BPBAP Takalar, Desa Mapakalompo, Kecamatan Galetong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Organisme uji yang saya gunakan diantaranya rajungan Potunus perlitus pada stadium megalopa sampai crab sebanyak 30.000 ekor berasal dari pemilihan Balai Perikanan Budidaya Air Payau BPBA Takalar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dapat kita lihat bersama pada tabel. Ya, persiapan wadah penelitian. Wadah yang digunakan dalam penelitian adalah baskom sebanyak 20 buah dengan kapasitas tampung sebanyak 30 liter air, serta pada masing-masing wadah diberi aerasi sebagai penyuplai oksigen. Adapun pada penebaran yang diberikan diantaranya yaitu penelitian, setiap wadah penelitian berjumlah 50 kg per liter. Teknik perhitungan yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik sampling secara manual dengan menggunakan gayung atau cangkir bening. Proses perhitungan dilakukan seperti ini. Adapun rancangan penelitian kali ini yaitu penelitian didesain dalam rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 4 perlakuan yang diulang sebanyak 5 kali sehingga menghasilkan 20 satuan unit percobaan. Perlakuan yang akan dicobakan sebagai berikut, di mana perlakuan A merupakan daun lontar, itu adalah hayati. Ardiansa, coba Ardiansa. Tidak kedengaran suaranya Ardiansa. Ada 7 menit nih. Halo, Pak Dr. Sam bisa dengar? Oh, di sini tidak dengar. Jelas sekali suaranya, jelas sekali suaranya. Baik, saya coba lagi. Adapun kualitas air yang akan saya amati diantaranya suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut,
nitrat, amonia, dan fosfat. Adapun analisis data yang akan saya gunakan yaitu analisis seragam ANOVA dengan uji kaditipan metode Tukai, uji kesamaan ragam atau Bartlett, kemudian uji sebaran data Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan aplikasi Excel 2016 dan Minitab 16. Apabila terdapat pengaruh perlakuan, maka dilanjutkan uji lanjut BNJ pada beda nyata jujur. Selanjutnya dilakukan analisis seragam, dan jika terdapat pengaruh perlakuan melebihi dari 0,05 akan dilanjutkan dengan uji banding nilai tengah BNJ pada taraf alfa 0,05 dan alfa 0,01. Adapun analisis data yang digunakan untuk pengukuran kualitas air yaitu menggunakan dianalisis berdasarkan komponen PCA, apabila ada kekurangan sekiranya mohon diberikan saran dan masukan. Baik, demikian tadi pemaparan rencana penelitian oleh calon peneliti Ardiansa. Saya kira Bapak-Bapak penelaah, kita akan membuka sesi diskusi ini. Harapan kami di sini sebagai pembimbing akan banyak sekali masukan-masukan ya, khususnya ini terkait bagaimana membandingkan misalnya shelter itu secara hayati dan non hayati, itu perlu kita artinya point of kritiknya di situ ya, karena juga penelitian ini merupakan penelitian yang tidak lagi baru gitu. Kita juga sangat menekankan sebagai pembimbing agar nantinya ada kebaruan-kebaruan yang bisa ditemukan oleh peneliti. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Samlio Pendobe, MSI, untuk menyampaikan masukan dan kritik terkait rencana penelitian Saudara Ardiansa. Kepada Bapak kami persilakan. Iya, terima kasih. Ardiansa, tolong keluar dulu dari share screen. Ya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Utama, Bapak Dr. Insinyur A. Masyahoro, MSI. Kemudian pembimbing anggota Bapak Akbar Tahya, Doktor MSI, kemudian dosen penelaah lainnya Bapak Ahmad Rizal PhD dan Muhammad Saleh Nurdin MSI, ya. Baik, saya sangat sepakat tadi dengan pengantar yang disampaikan oleh moderator Pak Akbar ya, bahwa poin yang menjadi bahan kita untuk mengkritisi itu adalah di bagian perlakuan ya, di mana di sini membandingkan yang non hayati dan hayati gitu ya. Yang non hayati ada 2 perlakuan, yang hayati itu ada 2 perlakuan juga gitu ya. Itu yang dan juga tadi disampaikan bahwa kita harus pertanyakan atau paling tidak kita bisa memberikan arahan ya terkait dengan apa sebenarnya novelty atau kebaruan dari penelitian Ardiansa ini ya. Ardiansa ini. Nah, Ardiansa secara umum ya, kalau saya baca proposalnya ya,
sebenarnya dari aspek ekspektasi saya ya terhadap Ardiansa ya ekspektasi saya terhadap Ardiansa ya kita semua tahu anaknya ini sebenarnya cukup bagus ya prestasi akademiknya ya aktif juga di organisasi kemahasiswaan pokoknya termasuk the best lah kalau menurut saya ya tetapi proposalnya saya belum puas gitu maksudnya seolah-olah ini bukan Ardiansa yang muncul gitu ya, bukan kemampuan Ardiansa yang muncul ya. Jadi ini sebenarnya bahasa saya ini apa? Saya mau menantang Ardiansa supaya lebih baik lagi nanti proposalnya diperbaiki dan menjadi motivasi juga bagi Ardiansa bahwa di pundak Ardiansa itu dosen-dosen ya pada umumnya mungkin punya ekspektasi yang tinggi ya Ardiansa ya sehingga bisa menghasilkan tool atau skripsi atau karya ilmu yang baik gitu ya yang baik itu menurut saya. Oke. Itu pendahuluan ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Akbar bahwa penelitian ini bukan hal yang baru ya. Sekarang saya mau tanya dulu sama Ardiansa gitu ya. Sebenarnya penelitiannya Ardiansa ini kesamaannya dan perbedaannya dengan penelitian orang lain dari sisi mananya? Itu dulu sebelum kita bedah atau saya memberikan masukan-masukan pada proposalnya gitu. Mas, saya coba menjawab pertanyaan. Ya. Untuk perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, ini ketika saya membandingkan dua penelitian sebelumnya yang membahas tentang itu mereka rata-rata menggunakannya di tambak, Pak. Tambak. Mereka menggunakan di tambak, kemudian sedangkan saya menggunakan di wadah terkontrol. Dalam hal ini adalah ember, Pak. Oke. Bedanya hanya di situ. Ya. Ya. Biasanya sebenarnya orang ya itu di wadah terkontrol dulu baru dia aplikasikan ke tambak gitu. Justru ini terbalik ya Ardiansa ya. Ya kan ini untuk diaplikasikan nanti skala lebih besar daripada skala laboratorium atau di wadah terkontrol yang istilahnya Ardiansa gitu. Ya. Kemudian dari aspek perlakuan yang diterapkan sama persis ya dengan penelitian orang lain. Ini yang beda itu di daun lontarnya Pak sebenarnya. Cuma daun lontar. Daun lontarnya. Pak. Kalau rumput laut sudah biasa. Kalau rumput laut itu ditambak sudah pernah dilakukan, begitu juga dengan interparalon dan waring. Tapi yang menjadi pembeda di sini yang mungkin perlu menjadi masukan untuk saya merasakannya Pak dalam ember itu mungkin yang saya Iya, oke. Artinya dari yang skala besar justru dijadikan skala kecil ini ya. Dari yang sudah diaplikasikan di tambak ini di skala laboratorium gitu ya. Jadi ya itu maksudnya ya. Kalau menurut saya justru kebaruannya tidak terlihat gitu ya. Bahkan ini baru mau sebenarnya pendahuluan dibandingkan dengan yang sebelumnya yang sudah aplikasi langsung ditambak ya. Tadi disampaikan juga bahwa salah satu kebaruannya itu menggunakan daun lontar gitu ya. Daun lontar ya, apalagi daun lontar, rumput laut, paralon dengan waring gitu ya. 4 ini dibandingkan. Sebenarnya kalau menurut saya
Ardiansa stressing di perlakuan yang memang diharapkan atau yang diunggulkan itu. Kan kelihatannya di sini Ardiansa dengan demikian itu mengunggulkan download nantinya bisa diaplikasikan. Apakah seperti itu ya? Dan pembandingnya yang lain-lain ini yang sudah pernah diteliti orang lain. Ya, seperti itu. Nah, itu di situ di stressing kenapa daun lontar, kenapa menggunakan daun untung dan seterusnya yang bisa orang menganggap bahwa daun lontar itu unggul dibandingkan dengan yang lain. Tapi nantilah masuk di perlakuannya. Saya mulai saja dengan sesi dari proposal Anda ya. Ini terlihat ya. Terlihat ini Ardiansa? Bisa terlihat. Oke, terlihat ya. Oke. Kalau saya lihat ini judul ya, menurut saya ya terlalu panjang gitu ya. Iya kan? Biasanya judul-judul dalam penelitian itu maksimal 20 kata ya. Kalau saya hitung ini sudah sampai 23 kata mungkin ya. Iya ya. Kalau terlalu panjang biasanya orang jadi bingung maknanya seperti apa atau apa sebenarnya yang akan diteliti, permasalahan apa sebenarnya yang akan diangkat gitu ya. Biasanya kan di judul itu sudah tercermin gitu bahwa oh ini ada permasalahan yang perlu diangkat atau perlu diteliti ya, itu sudah akan terekam dalam judul sehingga orang atau untuk melihat tulisan itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya triknya biasanya kalau menyusun judul-judul penelitian gitu ya. Jadi kalau menurut saya terlalu panjang sehingga saya sarankan yang ini yang dipelihara pada wadah terkontrol ini hilangkan saja ya. Nanti penjelasannya dimunculkan di metode ya. Penjelasan bahwa penelitian ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan wadah terkontrol gitu ya. Itu seperti itu saran saya ya. Kemudian ini kan masih pengantar daftar isi sampai di pendahuluan ya. Kita masuk ke pendahuluan ya. Di pendahuluan ya, kalau memang ada kebaruan dari penelitian ini ya, itu tolong ditonjolkan atau tolong diuraikan di bagian mana di salah satu paragraf dari pendahuluan ini sehingga itu orang tahu bahwa oh bagian ini yang akan diteliti oleh si Ardiansa gitu ya. Ardiansa di sini kan hanya dari sekian ya, kan ini kalau saya tidak salah ya, tujuannya ini untuk menurunkan tingkat kanibalisme terkait dengan adanya shelter ya, begitu Ardiansa? Iya Pak. Ya, itu intinya ya yang akan diteliti ini kan. Sementara faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kanibalisme itu banyak gitu, ya, iya kan, banyak sekali ya. Ada di sini ketersediaan pakan, tipe pakan, komposisi nutrisi, populasi, densitas, intensitas cahaya, ya, termasuk kejernihan air, ya, itu termasuk faktor-faktor yang menentukan tingkat kanibalisme dari rajungan ini, ya, atau kepiting laut ini, ya, swimming crab ini, ya, Ardiansa. Nah, sementara perlakuannya ini, jadi itu jadi pertanyaan saya, ya. Jadi dari sekian faktor yang banyak selain adanya naungan ini, Ardiansa bisa tidak membuat perlakuan ini sehingga memang benar-benar hanya shelter atau naungan ini yang menjadi faktor penentu kanibalisme. Bisa tidak nanti ini bisa nanti tidak
dilakukan gitu ya. Jadi misalnya untuk supaya kanibalisme itu tidak terjadi karena kekurangan pakan atau tipe pakan ya, atau komposisi nutrisi, populasi, densitas, intensitas cahaya, ini bisa enggak ini memang benar-benar bukan perlakuan ini yang menyebabkan tingkat kanibalisme gitu. Bisa dilakukan kira-kira itu, Akbar, Ardiansah? Kalau bisa Pak, akan saya coba diskusikan dengan pembimbing saya Pak. Iya, itu harusnya bisa ya. Jadi saya pesan harusnya itu bisa ya. Jadi memang benar-benar hanya shelter atau naungan ini yang menyebabkan nanti penurunan atau penurunan kanibalisme gitu kan. Di judulnya itu sudah jelas-jelas penurunan kanibalisme. Setelah sedikit Pak Sam ya. Ardiansah ya, kalau silakan, langsung Pak. aja ya, Ardiansah langsung dijawab misalnya ya. Kalau misalnya Ardiansah punya kemarin kan kita diskusi itu untuk Ardiansah coba mereview beberapa tulisan-tulisan yang sudah ada gitu kan. Nah, itu diskusi kita terakhir. Kalau misalnya ada argumentasi, mungkin Ardiansah bisa langsung menyampaikan itu. Nah, karena tadi ada banyak yang pertanyaan oleh Pak Dr. Sam, misalnya kenapa shelter itu kan, itu harus terjawab itu di proposal ini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kanibalisme itu banyak sekali memangnya, tidak hanya shelter gitu ya. Nah, bisa Ardiansah? Kenapa harus shelter Pak? Ya. Saya coba jawab. Terkait shelter itu sebenarnya hasil dari waktu PKL-nya saya Pak. Kebetulan PKL-nya saya ambil rajungan juga. Jadi pada tahap megalopa sampai di trap itu di waktu kita kalah, saya perhatikan mereka menggunakan daun kelapa. Gitu. Kemudian timbul pertanyaan yang dari saya, tapi secara tidak langsung saya tidak ingin menyampaikan ke pihak balai waktu itu, cuman hanya ada di benak saya waktu itu, mungkin ini bisa diganti atau diganti jadi apa selain daun kelapa gitu Pak. Jadi makanya muncul seperti ini Pak. Ardiansah itu bagus dimunculkan semua itu di latar, itu yang saya harap sebenarnya. Aku tipuan shelter, sementara tentang shelter itu di latar belakang maupun di tinjauan pelaka itu sangat minim, nah, ya. Ya, betul. Oke. Ya. Intinya saya mengharapkan itu dieksplor ya, dieksplor lebih banyak tentang shelter ini, apalagi kalau ada shelter yang Ardiansah unggulkan, shelter yang saya harapkan bahwa ini mengganti shelter-shelter yang sudah komersil atau sudah biasa digunakan ya. Itu saja, nantilah silakan komunikasi. Saya yakin Pak Akbar selaku salah satu orang yang menekuni rajungan ya, mungkin mulai dari behavior sampai pada yang di dalam-dalamnya itu ya, DNA, biologi molekulernya itu bisa nanti memberikan masukan yang penting. Saya sampaikan supaya tahu gitu apa sebenarnya, seperti apa sebenarnya yang harus ada di latar belakang dan tinjauan pustaka ya. Oke, Ardiansah ya. Kemudian ini apa ya, ini pertanyaannya ini, memanipulasi kebiasaan itu apakah sama dengan yang dimaksud dengan penggunaan shelter ini? Nah, karena memang explore tentang tentang shelter di sini kurang, sehingga saya tanyakan di sini apakah ini yang dimaksud, karena ini kan kaitannya dengan kanibalisme ya. Berdasarkan uraian di atas, perlu upaya untuk meminimalisasi sifat dari kanibalisme rajungan dengan memanipulasi kebiasaan hidup. Yang dimaksud dengan memanipulasi kebiasaan hidup ini apakah sama dengan misalnya yang dimaksud dengan Ardiansah memanfaatkan shelter gitu? Iya Pak, betul Pak.
kita coba untuk memanipulasi dengan Berarti kebiasaan hidupnya tidak ada shelter. Nah, oke, kenapa tidak langsung saja mengurangi, meminimalisasi atau meminimalisir sifat dari pada kanibalisme rajungan ini dengan menggunakan shelter gitu ya, dengan menggunakan shelter yang berbeda gitu ya, simpel saja, berangkat lagi dari judul, selalu ke situ ya. Makanya saya bertanya, apakah di kebiasaan hidupnya di alam ini tidak menggunakan shelter dia? Ada toh? Ya ada, oke. Nanti di lagi kalimat-kalimatnya ya. Nah, masuk di tujuan, nak, ya. Di tujuan, ya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan, nih salah ketik lagi nih, penggunaan, ya, penggunaan berbagai jenis shelter, ya. Nah, parameter ukur apa yang digunakan untuk efektif atau tidak? Apakah ini terukur atau bisa diukur, Ardiansah, dengan bahasa seberapa efektif? Apakah di scoring efektivitasnya atau seperti apa? Ya. Kira-kira bisa Ardiansah, Ya, Pak. seberapa efektif ini diukur dengan apa? Parameter efektif dengan tidaknya. Apakah cukup dengan melihat SR tadi, ya kan SR saja terakhir dia punya goal, dia punya apa analisis yang dilihat untuk melihat kesimpulan akhirnya nanti. Atau ada alat ukur lain dia efektif atau tidak? Bisa dijawab, Ardiansah? kalau ada misalnya informasi yang tertinggal atau Saya coba ini Pak menjawab untuk mengukur efektifnya itu nanti dilihat dari penggunaan shelter itu sendiri Pak, yang kemudian SR itu tadi Pak. Kemudian terhadap penurunan kualitas kanibalisme, ya, penurunan kanibalisme ini standarnya apa? Dia menurun atau tidak, atau seperti apa? Dia efektif atau tidak? Apakah atau hanya membandingkan saja antar perlakuan itu? Seperti itu, Kak. Misalnya hanya membandingkan, oh kalau dia tinggi dia lebih efektif dengan yang satu. Kiranya seperti itu ya maksudnya ya? Iya, Pak. Ya, kalau mungkin itu yang bisa saya baca dari apa yang, karena kalau mau lihat alat analisisnya di belakang ya, Ardiansah ya nanti ini kan menjadi pertanyaan bagi kita, sehingga nanti Ardiansah bisa komunikasikan lagi dengan pembimbing. Kemudian kalau menurut saya ini tambah kualitas air ya, karena saya lihat ada alat analisis kualitas air yang menurut saya bagus. Nanti Ardiansah hubungkan kaitannya dengan kualitas air satu dengan yang lain dengan PCA gitu ya, saya lihat di alat analisisnya ya. Oke, ya ini yang ada sebagian kuning-kuning ini salah-salah ketik ya, silakan ya. Nah, ini muncul lagi ini ya, berarti sama kaitannya dengan tujuan ini tadi ya. Efektivitas ini alat ukurnya apa? Oke, lanjut. Saya tidak banyak di tinjauan pustaka ya. Cuman saya sarankan gambar warna ya, karena warna dan motif ini salah satu yang membedakan antara rajungan yang satu dengan rajungan yang lainnya. Kita tahu rajungan ini ada beberapa jenis yang ekonomis gitu ya. Pak Akbar lebih tahu, kali 6 atau berapa ya, itu ya Ardiansah ya. Nah ini kan jadi gambarnya ini kan beda ya, ini mungkin yang jantan ya, dari morfologi ini ya. Ya, ini kan jantan betina ya. Oke, yang lain kuning-kuning ini salah ketik, ini tersambung ya, walaupun titik ya, nanti dikoreksi lagi. Yang sempat saya tidak lihat ini juga ada gitu ya, itu atau mungkin komputernya Ardiansah yang kompatibilismenya dengan saya punya
tidak kompatibel sehingga ada spasi yang tersambung gitu, entah seperti itu ya. Nah di sini justru sebenarnya dari megalobite yang crablet itu di mana? Yang fase juvenil itu cuman memang gambarnya agak terlalu kecil, jadi memungkinkan orang berspekulasi bahwa itu bukan crab, lebih besar megalopanya daripada yang crablet itu yang di sini ya, di sini. Iya, ya, itu apalagi ini masuk di judul ya, orang melihat sampai fase mana dia teliti itu, tidak ada disinggung di sini di life cycle ini yang crablet gitu ya. Kalaupun ini juvenile crab itu dalam kurung saja crablet gitu ya. Kalau memang itu sama ya, yang ya oke ya. Orang pasti bertanya-tanya di fase mana dia teliti ini ya. Kalau ya apa ini betul sumbernya Linnaeus 1758 hanya untuk ini membedakan ini. Kalau saya lihat di sini ini ya sumbernya Linnaeus atau apa? Linnaeus ini kan orang taksonom gitu ya. Jadi Fortunus Pelagicus Linnaeus barangkali ya. Sudah bagus sekali di zamannya Linnaeus kalau begitu gambarnya, Pak. Sudah itu makanya. Ya. Coba lihat 1758 nah, ya. Itu Pak Saleh itu yang sering mengutak-atik juga terkait dengan itu ya. Nah, referensi tentang penggunaan shelter ya. Di sini saya sarankan lebih banyak dieksplor lagi ya. Ya, bandingkan dengan penelitian orang lain. Kalau misalnya rumput laut apa, kalau non hayati apa hasilnya ya. Dan seterusnya. Saya perpanjang. Nah, di sini makanya tadi ada di sini sama dengan apa yang sebenarnya dimaksud dengan Pak Akbar tadi yang kita perlu kritisi di sini ya antara perlakuan hayati dan non hayati gitu ya. Perlakuan hayati akan mempengaruhi kualitas air ya, itu paling banyak akan mempengaruhi kualitas air. Yang non hayati dia tidak terurai ya, apalagi ini paralon dengan jaring gitu ya. Apa memang bisa dibedakan seperti ini? Di sini juga tidak diuraikan penggunaan daun lontar itu apa ada penggantian selama penelitian atau seperti apa kualitas airnya baru diganti ya, atau saya takutnya nanti karena kanibalisme itu karena berubahnya kualitas air karena ini gitu ya. Karena perbedaan yang bukan karena kanibalisme sehingga mortalitasnya tinggi, tetapi keracunan gitu ya, karena ini kan bahan apa namanya hayati, dia terurai, sangat berbeda itu. Betul Pak Akbar. Iya. Jadi ketika Pak Akbar mulai berbicara tadi saya bilang oh, berarti sependapat saya dengan Pak Akbar ini. Kalau ketika kita akan membandingkan non hayati dengan hayati ini, bagaimana nantinya itu Ardiansa ya? Itu Pak kalau dia ada ya, saya kira ini nanti jadi bahan diskusi lagi dengan pembimbingnya ya, Ardiansa ya. Ini dibawa sebagai bahan diskusi dengan pembimbingnya. Apa seperti apa hanya menggunakan hayati saja ya, kalau memang hayati saja terus levelnya yang berbeda atau non hayati saja dengan jumlahnya yang berbeda seperti apa ya. Itu yang lebih tahu Ardiansa, karena Ardiansa yang merumuskan masalah yang akan diteliti ini gitu ya. Tapi yang pasti secara rasional, secara ilmiah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi ya, bahwa akan dari perlakuan yang ada ini itu sangat berpengaruh terhadap kualitas air, terutama yang menurunkan kualitas air itu dari bahan yang hayati gitu ya Ardiansa ya. Oke, kita lanjut. Kualitas air saya pikir
Ini dipertimbangkan lagi kalau hanya awal dan akhir, ya. Karena kalau hanya awal dan akhir, karena ini salah satu alat analisisnya sendiri gitu, ya. Ini, kalau cuman awal dan akhir tidak cukup kau gunakan, maksudnya tidak cukup data-data untuk PCA gitu, kalau menurut saya, ya. Bagaimana nanti mungkin Pak, kebetulan ada dosen kualitas air di sini yang bisa Ardiansa diskusi lagi dengan beliau, ya. Oke. Saya kira yang lain-lain ini hanya rumus dan lain sebagainya, ya. Di terakhir daftar pustaka belum tersusun secara alfabetis, ya. Coba lihat Astuti Abri AB, ya, AS AB, ya. Oke. Saya kira Ardiansa sudah tahu karena sudah dapat metode ilmiah, ya. Saya kira itu Pak Akbar yang bisa saya berikan masukan kepada calon peneliti kita. Ardiansa semangat, ya. Saya tahu semangatnya Ardiansa ini sangat semangat, ya, untuk segala sesuatunya, ya. Dan juga sebenarnya kemampuan ilmiahnya juga mumpuni, ya. Mudah-mudahan seimbang dengan itu, dengan karya ilmiah yang dihasilkan nantinya berupa skripsi. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Bapak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Ndobe. Saya kira banyak sekali masukan ini, ya. Kami juga sebagai pembimbing sebenarnya membebaskan dia, memerdekakan ide dia di proposal ini, ya. Jadi karena ini proposal, harapan kita nantinya semoga akan banyak sekali signifikan perubahan pada saat hasil, gitu, ya. Ardian saya, memang dari awal kita memang sudah sama-sama mengkritisi sama Pak Dr. Basyahoro, mungkin kita sama-sama mengkritisi itu penggunaan hayati dan non hayati, gitu. Kecuali mungkin kalau dia kombinasi, gitu, ya, misalnya ada kombinasi atau apa. Tapi kalau saya sih lebih mending untuk menghasilkan ada new finding, begitu. Ada yang baru yang kita hasilkan. Misalnya ada kalau saya lebih yang non organik, begitu kan. Misalnya buat semacam apartemen kepiting, gitu, modelnya shelter. Itu kan baru, gitu, ya, yang bisa efektif, efisien dalam hal penggunaan wadah atau ruang, begitu kan, dengan misalnya wadahnya kecil, gitu, wadahnya kecil, terus misalnya penggunaan beberapa luas permukaannya yang kita manipulasi, gitu kan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Sam. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Insinyur Ahmad Rizal, MAPPSC, PhD. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan. Saya kira kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tidak batasi, gimana, Pak, ya. Sebelumnya kami tidak batasi, silakan aja untuk mengeksplor ini untuk adinda kita, ya. Semoga masukan-masukannya kita butuh, ya. Iya, tapi kalau dalam konteks semesta pembicaraan proposal ini, saya rasa sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Dr. Sam beliau. Hampir apa yang saya mau tanyakan beliau juga sudah tanyakan. Jadi saya kira memang yang perlu di stressing kembali itu adalah beberapa pengertian tentang efektivitas, ya, karena itu yang menjadi ikon pertama, karena itu ada di judul. Nanti takutnya orang mau melihat seberapa efektif ini shelter, tetapi ternyata ketika orang membangun yang menyangkut survival rate dan sebagainya, itu orang tidak bisa hubungkan kok, karena hubungan antara efektivitas dengan survival rate atau kelangsungan hidup itu yang pertama yang mesti diklarifikasi kembali. Yang kedua, saya rasa ini juga sudah disinggung oleh beliau tentang kalau kita bicara begitu banyak variabel yang bisa membuat organisme ini menjadi kanibal,
macam-macam termasuk pakan dan sebagainya, kualitas air, ini juga perlu diperhatikan karena kalau tidak diperhatikan dengan baik, tiba-tiba kita hanya melihat perbedaan shelter saja, nanti saya takut akan banyak galat di. Tadi ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana meyakinkan orang bahwa yang betul-betul bekerja di dalam penelitian ini semata-mata adalah shelter. Itu yang perlu saya rasa dijawab. Kalau jawaban kita sementara tentu adalah harusnya dia membaca mana kepiting ini besarnya bisa hidup di protein dan sebagainya, diberi molase dan sebagainya, atau perlakuan air macam apa yang bisa membuat dia baik, itu semua harus dipenuhi kecuali shelter yang berubah. Karena kalau itu tidak terpenuhi, akan bekerja tadi 12 atau 19 variabel yang disampaikan oleh Pak Samlio. Itu yang kedua, saran saya yang kayaknya kita perlu, Pak Saudara calon peneliti harus memikirkan. Yang ketiga adalah barangkali sedikit banyaknya kanibal, sifat kanibalnya organisme ini karena genetis ya. Apa betul tidak? Betul, betul Pak. Nah, bisa. Ya, karena genetis ya. Nah itu kadang-kadang kalau dia genetis itu ada sifatnya yang inside out istilahnya. Itu berasal dari dalam. Dia mau memakan temannya itu dari dalam hati, dari dalam luka. Sementara kita mau mencoba menghalangi itu dari luar ke dalam. Dari outside in. Sama dengan ada cerita, kalau mau cerita sedikit saja. Bagaimana penjaga bobol karena ada orang yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualitasnya yang genetis itu, dihalangi di situ. Nah, itu bisa jeruji besi aja bisa bengkok itu dan lari keluar. Itulah sebabnya pernah ada undang-undang untuk bagaimana memikirkan. Sama dengan ini, tidak segampang itu merubah shelter merubah genetis. Jadi itu yang juga harus dicarikan. So ini kadang ini seperti apa ya? Kalau Abigail Moore bilang, is that so simple? Padahal tidak simple. Jadi suatu yang genetis ini tadi, yang bawaan lahir ini kita mau kurangi tingkah lakunya untuk melakukan itu dengan melakukan hal-hal yang mekanis di sekitarnya. Yang membuatkan dia shelter itu sangat mekanis saya rasa. Dan itu jangankan di dalam wadah yang tertutup, dia bisa berenang dari Biromaru ke Petobo. Kalau itu hal genetis. Laut kan kuseberangi, gunung kan kudaki. Laut kuseberangi. Apalagi kalau cuma di dalam wadah yang terkontrol, dia terjang gitu. Itu pendapat orang awam ya terhadap rencana ini. Yang ketiga itu juga tadi yang keempat ya, saya terakhir ini soal perbedaan antara ada apa namanya, ada perlakuan shelter yang organik, ada yang non organik. Nah, kalau itu lebih dari 20 hari, ya itu bisa terjadi rotten istilahnya, proses pembusukan bahan-bahan organik dan mempengaruhi kualitas air. Nah, dan kalau mempengaruhi kualitas air itu tidak adil karena yang terbuat dari paralon itu tidak akan melakukan pembusukan. Ya. Dan itu bisa membuat penelitian Anda mengalami error. Ya, error bukan karena penelitiannya, tapi karena mekanisme penelitiannya, pengaturannya yang tidak bagus. Jadi terjadi galat. Ya. Selebihnya itu saya mungkin karena ini masih proposal, mungkin masih bisa didiskusikan
Saya setelah sedikit Pak Akbar. Demikian dari saya, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Insinyur Ahmad Rizal, MAPPSC PhD. Saya kira tadi ya masukan-masukannya sangat baik ya. Kalau saya melihat di sini ada PSBK ini ya, pembatasan sosial berskala kecil, karena dia terkontrol gitu ya. Tetapi yang menjadi permasalahan, iya, yang menjadi permasalahan di sini efektif tidak gitu ya? Karena dari judul efektivitas, kami juga masih melihat di sini. Apakah efektifnya ini dia melihat dengan jumlah apa namanya kejadian kanibalisme atau punya parameter sendiri untuk mengukur itu ya, ada instrumen sendiri mungkin untuk mengukur. Nanti saya serahkan ke pembimbing utama. Karena efektif juga Pak, efektif juga bisa terjadi pada daya tahan. Iya, betul ya. Misalnya dipakai 20 hari tidak perlu diganti. Iya. Yang ini baru juga pengertian efektif. Ya, efektif gitu juga itu ya, efektif juga. Jadi banyak. Iya. Kalau dulu ada semacam terminologi tuh kalau karya ilmiah. Kalau sekarang saya kira tidak ada lagi gitu ya. Jadi saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Ahmad Rizal, MAPPSC PhD. Ya Pak Hasan, tadi ada masukan? Terima kasih Pak. Iya, perlu digarisbawahi tadi itu genetis ya, Pak Rizal, yang Pak Rizal sampaikan, saya setuju itu. Jadi apalagi ini rancangan acak lengkap ya, Ardiansa ya. Salah satu yang dipertimbangkan ya minimal kalau mau genetisnya diasumsikan sama, minimal dari satu larva yang digunakan gitu ya. Atau dari satu indukan yang sama. Ya, dari satu indukan yang sama minimal kita asumsikan itu genetisnya homogen gitu ya. Jangan dari yang berbeda ya, supaya tidak kita minimalisir seperti yang Pak Ahmad Rizal sampaikan tadi. Saya kira betul itu secara ilmu biologi atau genetika itu seperti itu ya. Oke, itu saja Pak Akbar. Terima kasih Pak Dr. Silakan. Saya mau tanya sedikit ini sebelum lanjut ke Pak Muhammad Saleh. Kira-kira 30.000 ekor itu bisa tidak? Itu visibility-nya bisa tidak itu? Artinya dari satu induk. Kan sudah dari Takalar ya, sudah PKL di sana. Bisa tidak itu dari satu induk? 30.000. Bisa Pak. Bisa. Yakin bisa. Maksimal berapa ekor Ardiansa? Kan PKL-nya itu. Iya betul. Jadi sampai saya baca Pak, dari induk rajungan kita sampai menghasilkan 1 juta ekor. Nah itu. Jadi dari segi visibility-nya bisa ya. Kita gunakan dia fase megalopa ke kreatinnya. Ya. Saya kira itu apa namanya? Ardiansa ini harus mengekspresikan secara merdeka gitu apa pengetahuannya gitu. Jangan kayak tertekan gitu ya. Ini kan seminar profesional kita gitu. Jadi saya pikir banyak yang dia mau bilang ini, cuma dia masih ragu-ragu kan. Jadi kalau saya sendiri dalam komunikasi itu, dalam apa namanya diskusi kemarin, saya berikan dia kebebasan gitu. Bahkan saya buatkan dia cara berpikir itu gimana kita mereview sesuatu sehingga kemudian menghasilkan apa namanya landasan pikir yang bagus gitu ya. Saya kira itu selanjutnya saya berikan kesempatan ke Bapak Muhammad Saleh Nurdin, SPMSI. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Akbar Tahya. Sebagai penelah ketiga, saya tidak tahu mau ngomong apa lagi nih, sudah dibahas semua sebenarnya. Sama yang pertama dengan yang kedua. Cuma memang yang agak kontroversial menurut saya tadi itu masalah efektivitas ya, Ardian saya masih agak sama dengan penelah pertama dengan yang kedua, saya masih agak kurang paham cara mengukur efektivitas itu yang masih agak sedikit miss dari saya. Semoga kedepannya Ardiansyah bisa menjelaskan terkait dengan efektivitas itu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya masuk ke tulisannya Ardiansyah di cover itu
mungkin tidak sempat tadi disinggung oleh Pak Dr. Samliok, itu di cover itu harusnya program studi dulu yang dituliskan, setelah itu baru kemudian jurusannya. Itu ya, begitu ininya. Jadi yang dari tahapan terkecil dulu sampai kemudian yang paling besar. Nah, mungkin karena saking groginya ya akhirnya sudah ini kelupaan. Tuh. Dia takut sama Pak Rusaini itu. makanya jurusan duluan dia tulis. itu yang ini, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin yang agak ini juga masalah satuan. Di satuan itu contohnya saja ya, nanti diambil ininya naskahnya sama saya. Tapi saya kasih contoh deh di pendahuluan. Miliar rupiah, padahal di depan angka berapa 19 miliar itu sudah ada satuan rupiah, ditulis lagi kembali rupiahnya. Jadi diperbaiki yang hal-hal yang sepele tapi agak mengganggu ketika ini kita membacanya. Terus tadi sama dengan Pak Samliok, ini judulnya terkait dengan shelter, tapi di tinjauan pustaka sendiri tidak dibahas sama sekali terkait dengan shelter. Itu harusnya shelter justru yang banyak yang dibahas. Itu ya Ardiansyah ya. Terus selanjutnya mungkin yang agak apa namanya? Agak mengganggu bagi saya itu jumlah larvanya Ardiansyah itu 30.000. Ini saya ceritakan saya punya pengalaman. Mungkin karena banyaknya jumlah sampel ini yang membuat Ardiansyah saya kelihatannya tidak seceria dengan hari-hari kemarin. Ardiansyah penelitian tesis saya terkait dengan larva juga, larva rajungan juga. Cuma bedanya saya kelimpahan di alam untuk mengetahui daerah pemijahan. Nah, kalau ini Ardiansyah di wadah terkontrol itu menghitung megalopa itu luar biasa susahnya itu, apalagi dengan jumlah 30.000 itu Ardiansyah. Jadi harus ekstra keras itu Ardiansyah. Itu yang saya ingin katakan. Terus kalau tadi kita berbicara tentang kebaruan, Ardiansyah sangat-sangat banyak mengutip tulisannya atau pendapatnya Pak Suharyanto di tahun 2008 itu yang diterbitkan di tahun 2008. Kalau memang Ardiansyah membaca dengan baik itu tulisannya, harusnya kenapa tidak dilanjutkan saja penelitiannya Pak Suharyanto itu? Jelas kok di saran dari artikelnya, dari tulisannya Pak Suharyanto itu bahwa sebaiknya yang paling bagus, shelter yang paling bagus untuk larva itu adalah rumput laut. Nah, sekarang yang harus dilanjutkan penelitiannya pada rasio shelter berapa, kemudian sintasan itu dan produksi dari larva itu semakin meningkat. Mungkin itu lebih lagi kalau kita berbicara tentang kebaruan daripada berbicara membanding-bandingkan lagi, padahal sudah dilakukan oleh Suharyanto sebelumnya. Itu Ardiansyah. Kalau kalau saran saya. Terus terkait dengan waktu penelitian, saya tidak tahu pada usia pemeliharaan berapa megalopa dan crablet itu akan mengalami molting, karena pada saat molting itulah kemudian terjadi proses kanibalisme. Saya takutnya jangan sampai Ardiansyah melakukan penelitian tapi belum melewati fase-fase molting itu. Kalau di istilah krustasea belum melewati fase keserentakan molting itu, terus selesai penelitiannya. Artinya itu juga kita tidak bisa melihat efektivitasnya, walaupun saya sendiri sampai saat ini belum tahu bagaimana parameter efektivitas itu. Tapi saran saya jangan sampai keserentakan molting itu belum dapat waktunya, terus penelitian selesai, karena ini melihat terkait dengan kanibalisme ya. Itu mungkin dari saya, Pak Akbar, saya kembalikan.
Terima kasih banyak Pak Muhammad Saleh Nurdin, SPMSI. Saya kira memang ini perlu kita diskusikan lagi bersama ya Pak Dr. Masyahoro, karena ada banyak sekali masukan dan memang point of view-nya itu jelas ya dari awal kita harusnya memang menitik beratkan itu pada rujukan-rujukan terkait shelter dan saya juga berpikir kira-kira gini Ardian saya. Jangan sampai pekerjaan kita buat planning pekerjaan nanti pada saat proposal. Jangan sampai kegiatan penelitian kita itu nantinya akan sia-sia gitu. Sebanyak-banyak data yang kita bisa ambil saja gitu ya maksudnya ya. Jadi buat planning walaupun mungkin tertulis di proposal cuman berapa banyak perlakuan dan berapa banyak ulangan, tetapi di lapangan saya kira kita bisa mengeksplor lebih jauh penelitian. Apalagi setahu saya di Crab Center Takalar itu sudah sedemikian maju ya. Dari saya PKL lalu itu dari saya penelitian juga S1 sudah di Takalar itu bersama yang kamu jadikan rujukan itu Nur Cahyono misalnya, atau Edi Nur Cahyono. Itu yang pertama dulu di Crab Center itu ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke Pak Dr. Masyahoro sebagai pembimbing utama. Dan kalau bisa juga sekalian closing statement, Pak. Pak Dr. Masyahoro. Mahasiswa, Pak. Tidak dilempar ke mahasiswa yang hadir. Ke Pak Masyahoro dulu. Siapa tahu beliau sibuk ini. Biar nanti kita yang tutup. Pak Dr. Masyahoro. Tidak ada, mungkin. Baik, ke mahasiswa partisipan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada informasi terbaru dari adik-adik mahasiswa? Silakan. Siapa-siapa ini? Ayu Septiani, Miluh Ayu Septiani, silakan. Rahmat Wahyu Bumi. Bumi di mana Bumi? Alumni, silakan. Siapa tahu ada informasi terbaru? Hasmirayanti. Hasmirayanti, silakan. Bumi, silakan Bumi. Ya, kita dengarkan alumni kita, Bumi, silakan. Tirta Agustin Lawara, silakan. Ini Ardiansa memecahkan rekor peserta ya. Iya, banyak pesertanya itu, banyak. Tadi saya lihat hampir 50, Pak. Iya. Ini kalau masa sih banyak dia masanya. Iya. Harusnya titip pertanyaan Ardiansa biar rame. Iya. Tidak ada yang mau komentar dari mahasiswa partisipan. Kalau ya Hasmirayanti silakan. Ini Hasmirayanti sudah senyum ini ya. Ya silakan. Diberi kesempatan. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu bagaimana tahap metodenya nanti Ardiansyah ini dalam tahap tim proposalnya. Ya, tahap penelitiannya ya. Metode. Ya, terkait metode ya, Hasmirayanti ya. Iya. Iya. Masih ada yang lain lagi?
Itu saja, Mas Mirianti. Ya, silakan Intan. Intan, Mas. Kita buka doa penanya dulu biar sekalian dijawab. Intan. Silakan Intan. Boleh juga. Ya. Intan. Dijawab dulu Ardiansa. Gimana tahapan teknisnya ini ya yang ada di dalam benaknya Ardiansa, kira-kira seperti apa melaksanakan kegiatan penelitian ini. Silakan. Kepada dinas saya Mirayanti, saya mencoba menjawab pertanyaan. Jadi untuk metode penelitian saya itu sebenarnya diambil dari indukan nanti, kemudian setelah menunggu menetas, menunggu sampai sore 1, sore 4, itu membutuhkan sampai 8 sampai dengan 10 hari, dan kemudian ketika dia sudah masuk di fase megalopa sampai krep, nah dari fase megalopanya ini yang kemudian kita pelihara di wadah terkontrol dengan kapasitas tampung air tadi itu 30 liter, dan kemudian dari situ dari tahap megalopa sampai krep yang dipelihara kurang lebih 1 bulan. Namun ada juga yang bilang penelitian tidak sampai 1 bulan gitu Pak, hanya 2 minggu saja katanya. Dan kemudian dari situ kemudian akan kita amati dan akan kita lihat bagaimana efektifnya suatu perlakuan yang kita berikan seperti itu. Sudah, Ardiansa? Iya, Pak. Iya, didengarkan tadi ya Hasmirayantia tahapan teknisnya. Tetapi ini masih masih dalam proses juga ya. Kita harapkan nanti akan ada lagi perbaikan-perbaikan. Dan saya pikir gini, kalau secara teknis Ardiansa ini sudah melakukan juga PKL di sana ya. Saya kira itu nantinya tidak jadi hambatan gitu ya Ardiansa ya. Harapan saya juga sebelum turun lapangan ini perbaiki dulu proposalnya, disegerakan ya. Setelah itu mengecek ketersediaan indukan yang ada di Takalar ya. Karena yang menjadi permasalahan biasanya ketika kita turun dan di sana akan lama itu ketika tidak ada induk ya. Apalagi musim-musim tertentu biasanya agak susah itu untuk mendapatkan induk rajungan. Ya, kalau dulu mungkin induk rajungan bisa kita peroleh di beberapa mini plan itu di sekitar lokasi BPBAP Takalar, tapi sekarang saya kurang tahu mereka dapatnya dari mana, apakah mungkin dari pulau mereka datangkan ya. Kalau dulu itu di belakang pagar BPBAP Takalar itu bisa dapat indukan ya. Masih ada dari mahasiswa? Tidak ada lagi? Pak Masyahoro sudah gabung belum? Ya, kalau tidak ada lagi, saya mohon izin ke Pak Dr. Samliok, Pak Dr. Insinyur Ahmad Rizal, dan Muhammad Saleh Nurdin. Saya mohon izin untuk menyudahi ini kegiatan seminar proposal ini. Baik Pak Akbar, silakan. Oh iya. Iya, nanti saya sampaikan aja ke Pak Masyahoro ini masukan-masukan. Saya juga merekam ini kegiatan ini agar ini menjadi catatan buat Ardiansa nanti ya, apa-apa yang akan kita perbaiki bersama. Saya kira itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih ya Surayanti. Terima kasih Pak Dr. Sam. Pak Dr. Rizal, terima kasih banyak Anda. Om Saleh, makasih Saleh. Pak Saleh. Om Saleh ini masih di Palu, Om Saleh. Di samping saya dia. Di samping saya. Iya. Iya. Oke, saya end meeting ya semua. Baik, Pak. Sampai ketemu. Salam sehat semuanya. Iya, Pak. Rizal.